Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Di sini saya sebagai tim penutup pemerintah akan menanggapi mosi bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional prodi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sebelumnya, saya akan memberikan poin-poin sanggahan terhadap tim oposisi. Yang pertama, bahwasanya tim oposisi menganggap dengan tidak adanya subsidi yang ada pada jurusan yang tidak populer ini akan menyebabkan pemerintah gagal menciptakan SDM yang kurang bersaing di masyarakat. Padahal di awal tadi, tim pemerintah pertama telah menyampaikan bahwa kebijakan ini hanya berlaku di masa pandemi. Hal ini berarti bahwa tim oposisi gagal memahami bahwa pembahasan debat ini dibatasi dalam ruang lingkup di masa pandemi. Kemudian yang kedua, tim oposisi menyatakan bahwa prodi yang tidak populer itu jika tidak didanai akan tidak bisa menimbulkan ilmu baru yang menjadi sesuai kebutuhan di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh tim oposisi pembicara pertama dan kemudian ditegaskan oleh tim oposisi pembicara kedua. Yang ini sebenarnya sudah disanggah juga oleh tim pemerintah bahwasanya ilmu baru yang ada atau yang sedang dibutuhkan di masyarakat ini pada faktanya muncul karena adanya demand atau kebutuhan di tengah masyarakat. Seperti contohnya teknologi yang ada di bidang pangan, karena jika kita menengok sejarah pada zaman dahulu pangan atau sektor hasil pertanian ini tidak begitu atau dipandang sebelah mata karena jurusan ini tidak begitu membutuhkan teknologi. Namun pada status quo pada saat ini negara membutuhkan atau negara perlu adanya inovasi di bidang pangan karena mengingat saat ini atau dalam revolusi 4.0 ini dibutuhkan transisi khususnya dalam bidang teknologi, sehingga dalam kebutuhan hasil pertanian pun harus ada kontribusi atau keterkaitan dengan bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, pihak oposisi menyatakan bahwa pemerintah akan gagal mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas di masa depan, meskipun saya garis bawahi kembali pada perdebatan ini dibatasi bahwa tim pemerintah membatasi bahwa kebijakan ini hanya berlaku di masa pandemi. Yang ingin saya soroti yaitu tim oposisi merendahkan atau memandang sebelah mata atau menjatuhkan prodi-prodi yang dikatakan mohon maaf tidak populer untuk menciptakan kualitas SDM yang baik di masa depan. Seolah-olah SDM itu tercipta hanya terfokus pada subsidi pemerintah saja, sementara pada kenyataannya jika prodi-prodi itu tidak populer, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti ketika dosen telah mempunyai kualifikasi atau ilmu yang mencakupi, mungkin saja mahasiswa tidak mengembangkan atau tidak memiliki minat untuk mengembangkan diri, karena kenyataannya di masa pandemi pun ini sebetulnya masih dibutuhkan. Kemudian saya akan menyampaikan argumentasi saya bahwa pemerintah memprioritaskan subsidi anggaran ini seperti yang disampaikan oleh pembicara yang pertama sebagai tim pemerintah dikarenakan terbatasnya anggaran. Dengan adanya optimalisasi dan efisiensi ini, pemerintah mendapatkan hasil yang optimal, yaitu dengan terserapnya lulusan-lulusan prodi yang diprioritaskan di masyarakat, baik sebagai tenaga kerja maupun wirausahawan, sehingga mereka mampu turut membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi saat ini. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kita berbicara dalam konteks masa pandemi, sedangkan prodi-prodi yang tidak populer itu bukan berarti tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah sama sekali atau tidak mendapatkan bantuan dana sama sekali. Namun sekali lagi kami tekankan, kita berbicara masalah skala prioritas pada masa pandemi saat ini. Jadi, jika kita melihat contoh, jika di mana sebelum pandemi atau sebelum masa ini, kita sebagai mahasiswa mendapatkan dana dari orang tua untuk misalnya transport ke kampus, beli buku atau kos dan sebagainya yang normal pada aktivitas di luar pandemi. Di masa pandemi ini, dana tersebut berkurang dan difokuskan pada aktivitas belajar online seperti misalnya biaya kebutuhan kuota. Jadi kembali lagi kami tekankan di sini, kebijakan skala prioritas subsidi dana ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, bukan untuk pengurangan kualitas SDM seperti yang disampaikan oleh pihak oposisi. Kemudian karena kebutuhan lulusan SDM yang berkualitas ini juga harus kita terus tekankan dan juga harus kita realisasikan. Meskipun kita tengah berada di masa pandemi,
Nah, untuk itu kebijakan skala prioritas subsidi anggaran ini kami ambil. Kemudian di samping itu, bagi perguruan tinggi atau prodi penerima subsidi ini, dana tersebut harus dapat dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan dan sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan pemerintah di masa pandemi. Sebagai contoh, di masa pandemi ini, pemerintah memberi subsidi kepada prodi seperti jurusan yang sudah saya sampaikan, yaitu jurusan-jurusan yang berfokus pada hasil pangan atau pertanian, sehingga prodi tersebut dapat membantu mengatasi permasalahan di bidangnya. Seperti contoh keamanan pangan yang di masa pandemi, seperti kita ketahui, kita tidak hanya butuh pangan yang berkualitas, namun kita juga harus membutuhkan pangan yang dapat menjaga imunitas. Kemudian yang kedua, SDM lulusan dari jurusan ini diharapkan mampu berinovasi dalam menggerakkan roda perekonomian dengan program kewirausahaan, di mana mereka dapat melakukan aktivitas jual beli yang dapat dilakukan secara online, sekaligus menyerap tenaga kerja lain yang bahkan terdampak dengan adanya PHK atau adanya pandemi ini. Oleh karena itu, saya sepenuhnya menyetujui bahwa Dewan ini memang harus secara proporsional dalam memberi subsidi pada tingkat keterserapan perguruan tinggi atau universitas negeri sesuai kebutuhannya di dunia kerja. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Yovita Aryani, saya merupakan peserta KDMI dari Universitas Semarang. Dewan juri yang saya hormati, sebelum saya menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin menyoroti beberapa hal. Di antaranya yaitu, yang pertama, prodi baru itu muncul karena adanya demand atau permintaan dari masyarakat. Semisalkan saja yaitu jurusan manajemen industri catering di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Jadi industri catering ini muncul bukan setelah prodi ini dibuka oleh UPI, namun karena banyaknya industri catering yang sudah bermunculan sebelumnya, baru UPI membuka prodi ini. Jadi fakta ini menyanggah apa yang telah disampaikan oleh pihak oposisi bahwa dengan adanya efisiensi subsidi anggaran ini tidak serta-merta menghentikan inovasi di dunia pendidikan, karena inovasi juga bisa muncul karena adanya permintaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, semisal bayangkan jika dua prodi, misal prodi A dan prodi B itu diberi anggaran atau dana yang sama, di mana prodi A ini itu benar-benar dibutuhkan di industri kerja terlebih di masa pandemi ini, dan prodi B itu tidak terlalu populer di masa pandemi ini. Jika misalkan dana yang digelontorkan sama, yaitu 100 juta sebesar 100%, dikhawatirkan dana yang diberikan ini akan menjadi tidak efektif atau tidak efisien, dan dikhawatirkan juga akan terjadi penyelewengan dana dan menciptakan peluang korupsi. Di mana jika prodi A ini memang benar-benar membutuhkan 100% dana, dan jika prodi B ini hanya membutuhkan sekitar 30%, nah selanjutnya bagaimana untuk 70% dana ini? Nah, dana 70% inilah yang berpotensi atau ditakutkan akan menyebabkan penyelewengan atau penyalahgunaan korupsi. Nah, jika dana yang digelontorkan sama, ini dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan dan dana yang telah diberikan itu tidak teralokasikan dengan baik dan benar. Sebagai contoh, yaitu kasus yang viral pada akhir tahun 2020, yaitu adanya dugaan penyelewengan dana oleh rektor salah satu universitas negeri di Indonesia. Kejadian ini akan ditakutkan terulang lagi atau terjadi lagi apabila kita tidak menyetujui proposal dari pihak pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah, di masa pandemi ini memang ada jurusan-jurusan yang dibutuhkan seperti kedokteran, farmasi, dan lain-lain yang memang membutuhkan suntikan dana yang lebih besar untuk membeli alat, kemudian infrastruktur, research, studi lanjut, dan lain-lain. Dan untuk jurusan lain yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya filsafat, itu dananya bisa untuk jurusan yang membutuhkan suntikan dana yang lebih besar seperti jurusan kedokteran dan farmasi yang
telah saya ucapkan sebelumnya. Nah, dalam konteks masa pandemi ini, dana subsidi ini dapat dialokasikan untuk mendanai research atau studi. Sebagai contohnya yaitu mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menemukan alat Genos untuk mendeteksi virus corona. Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa bahwa tim oposisi itu gagal memahami tentang diskusi atau tema diskusi yang disampaikan oleh pembicara tim 1 pemerintah, bahwa kebijakan ini itu hanya berlaku di masa pandemi, bukan untuk jangka panjang, kecuali jika pihak oposisi berharap pandemi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sungguh kami sesalkan. Kemudian yang kedua adalah pemerintah juga, tim oposisi juga gagal memahami bahwa pemerintah ini memiliki dana yang terbatas, dan jika dana tersebut dikorupsi juga, maka bagaimana kelangsungan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu menurut kami juga tim oposisi gagal untuk meyakinkan argumentasinya, karena menurut mereka prodi yang kurang dibutuhkan itu akan mati atau tidak bertahan, padahal faktanya di lapangan prodi yang tidak diberi subsidi bisa berinovasi untuk melakukan kerjasama dengan universitas atau perusahaan lain. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu prodi baru yang tidak diberi subsidi ini bisa diberi pelatihan atau pendidikan supaya mereka juga bisa berinovasi. Mereka juga punya SDM yang mumpuni untuk bekerja sama dengan universitas dalam maupun luar negeri seperti misalnya MOU, sehingga diharapkan mereka bisa tetap bertahan dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Demikian pidato dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.